Halo Isra, Halo, gambar oke, saya bagus? ya bagus bagus. Oke, posisi Sebentar, bagus? posisi aman-aman. Suara juga bagus? Ya, suara aman. Good. Sebentar, kita akan mulai ya. Oke, ya selamat siang dan selamat pagi dan selamat sore mungkin waktu New Zealand teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Isra dari United University atau UID. Jadi sedikit perkenalan, UID adalah sebuah organisasi yang bergerak untuk mencapai masa depan berkelanjutan dengan mengusung kolaborasi lintas sektor yaitu pemerintah, bisnis, dan civil society organizations. Untuk mencapai visinya tersebut, UID telah melaksanakan beberapa program diantaranya Youth Action Forum, Koklas, Bekal Pemimpin, dan Ideas Program. Baiklah, untuk sesi kita pada siang hari ini, Collab for Health merupakan upaya kita untuk mengkolaborasikan niat-niat positif dan niat-niat baik dari orang-orang yang berjuang selama ini menghadapi ataupun melawan COVID-19 ini. Dan senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa sekali, Pak Tantowi Yahya, atau mungkin saya panggilnya Mas Tantowi kali ya, biar lebih Silakan. oke. Okay. Terima kasih Mas Tantowi. Jadi Mas Tantowi ini adalah duta besar Indonesia untuk New Zealand, Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga. Dan juga roving ambassador untuk Pacific Region ya Mas ya, kalau tidak salah ya. Dan Betul. Mas Tantowi ini juga merupakan alumni dari Ideas program UID. Tahun berapa ya Mas kira-kira itu? Kalau masih Batch ingat. 2. Tahunnya 2008 ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya, 2008. Oke, terima kasih. Oh, Eh, eh, bukan 2008, 2011 saya rasa. Oh, 2011. Oke. Ya, berarti ingatannya masih luar biasa ya, Mas ya. Nah, ngetes, Oke. barusan ngetes ya. Oke, teman-teman, karena waktu kita juga sangat singkat sekali, yaitu sekitar 45 menit sesi diskusi hari ini. Nanti akan ada sedikit opening sessions dari Mas Tantowi, kemudian akan ada sedikit 15 menit sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan drop pertanyaan kalian di komentar di bawah ini. Kita akan coba mengadres pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kepada Mas Tantowi. Baik, Mas Tantowi, mungkin seperti yang kita ketahui ya saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 ini gitu ya, dan uh, kita selalu menyampaikan bahwa banyak sekali hero-heroes kita yang sedang berjuang di garda terdepan, mulai dari dokter, tenaga kesehatan, dan kita merasa bahwa pejabat pemerintah juga sebenarnya orang-orang yang berjuang gitu karena mereka mengorbankan kesehatan dirinya dan keluarga mereka untuk membantu masyarakat yang lain. Dan kalau sesi-sesi sebelumnya kita sudah mendengar perspektif dari pemerintah lokal, ada dari Lampung, ada dari Jakarta juga, dan saat ini kita akan mendengar perspektif dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, mungkin Mas Tantowi bisa cerita sedikit sekarang saat ini kondisi di New Zealand itu seperti apa terkait COVID-19 ini sendiri. Alhamdulillah, sebagaimana yang diikuti oleh teman-teman dari Indonesia, Selandia Baru ini adalah salah satu kampion atau champion dalam hal perlawanan terhadap COVID-19 ini. Selama 6 minggu berturut-turut tidak ada kasus baru, sehingga pemerintah berani untuk menurunkan status alert atau status kewaspadaan dari level 2 ke level 1. Level 1 itu artinya tidak ada restriksi sama sekali, yang tertinggal itu hanya perbatasan yang tidak dibuka. Nah, sayang sekali 3 hari yang lalu ada 2 kasus baru dan kemarin ada 1 kasus lagi, sehingga membuat rantai yang tidak terputus, rantai tiada kasus yang tidak terputus selama 6 minggu itu menjadi terpotong karena adanya kasus baru ini. Nah, sehingga pemerintah kembali melakukan tingkat kewaspadaan yang tinggi, namun sampai dengan saat ini belum ada wacana untuk mengembalikan dari level 1 ke level 2 lagi, artinya level di mana diadakan restriksi. Nah, syukur alhamdulillah bahwa suasana ini menjadi suasana yang sangat kondusif bagi kita. Artinya bahwa segala sesuatu itu masih tetap berjalan seperti semula, hanya saja tingkat kewaspadaan kita menjadi sedikit lebih tinggi. Iya, iya. Oke,
Kira-kira Mas, ini berarti kan kondisi sekarang kan sudah bisa dibilang sudah sangat membaik ya, meskipun kemarin sempat ada alert yang sedikit itu kita juga mengikuti di berita. Tapi kalau boleh tahu kira-kira apa saja nih selama yang kondisi mungkin bulan-bulan sebelumnya, apa saja yang sekiranya sudah dilakukan oleh KBRI sendiri untuk melindungi masyarakat Indonesia di New Zealand sendiri, Mas? Ketika pemerintah memberlakukan tingkat kewaspadaan, level 1, level 2, level 3, kemudian level 4, itu artinya lockdown. Semenjak level 2, ya, di mana restriksi itu sudah mulai diberlakukan secara bertingkat, kami sudah melakukan komunikasi kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di seluruh Selandia Baru ini. Dengan cara memberikan informasi, himbauan melalui platform-platform komunikasi yang kita punya, maupun melalui ketua-ketua warga yang ada di hampir seluruh kota yang ada di Selandia Baru ini. Kita tahu bahwa kita mempunyai keterbatasan dalam jumlah staf. Nah, oleh karena itu, sejak 3 tahun terakhir, kita memberlakukan satu sistem yang menurut kami ini sangat bagus, yaitu kita menunjuk ketua-ketua di simpul masyarakat, khususnya di daerah di mana banyak warga negara Indonesia terkonsentrasi. Nah, mereka ini adalah orang-orang Indonesia yang bekerja secara volunteer atas nama KBRI atau perpanjangan tangan kami, khususnya dalam hal-hal seperti ini, ya. Jadi melalui mereka inilah kami mendapatkan update mengenai keberadaan dan keadaan warga negara Indonesia. Setiap kali pemerintah Selandia Baru memberikan himbauan kepada masyarakatnya untuk waspada, maka himbauan tersebut kami langsung distribusikan kepada masyarakat kita di Selandia Baru, meski mereka juga pasti mengikuti anjuran pemerintah. Namun kita sendiri sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia tetap mempunyai kewajiban untuk membantu pemerintah Selandia Baru dalam mengingatkan warga kita untuk patuh kepada himbauan dari pemerintah tersebut. Nah, alhamdulillah Isra, masyarakat kita yang ada di sini ini karena sudah relatif lama di Selandia Baru, jadi cara hidup mereka ya itu sudah sangat orang sini. Salah satunya itu patuh kepada peraturan dan disiplin, sehingga kami tidak menemui kesulitan sama sekali dalam melakukan himbauan kepada masyarakat kita. Mungkin sedikit biar gambaran juga kepada teman-teman yang nonton, Mas, ada berapa orang total warga negara Indonesia di Selandia Baru saat ini? Saat ini ada 7.000 warga negara Indonesia yang tinggal di 2 pulau, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Dari 7.000 tersebut, sekitar 1.400 diantaranya itu adalah pelajar dan mahasiswa. Ya. Warga negara Indonesia yang ada di Selandia Baru ini, mayoritas itu tinggal di Auckland, kurang lebih 3.000. Kemudian sisanya itu sekitar 2.000 ada di Wellington dan sekitarnya, barulah sisanya itu tersebar di kota-kota lainnya. Ya. Oke. Mungkin Mas Tantowi bisa cerita sedikit, Mas, kira-kira dalam berarti kan ini kan tugas pengabdian gitu ya, untuk membantu masyarakat Indonesia di sana. Kira-kira apa sih yang menjadi source of energy Mas Tantowi sendiri dalam menjalankan tugas-tugas, terutama selama pandemi ini, Mas? 3 tugas yang diamanatkan oleh negara kepada perwakilan Indonesia dimanapun mereka berada ya. Pertama itu adalah perlindungan warga. Kedua adalah peningkatan kerjasama ekonomi, dan ketiga itu adalah peningkatan kerjasama politik. Dalam banyak perwakilan, perlindungan warga itu menjadi prioritas nomor 1. Tapi untuk beberapa perwakilan, karena jumlah warga negara kita sendiri yang tidak begitu banyak, maka prioritas lain menjadi urutan pertama, seperti Selandia Baru itu sesungguhnya prioritas kita itu adalah peningkatan kerjasama politik, kemudian kedua adalah peningkatan kerjasama ekonomi, baru ketiga itu adalah perlindungan warga. Tapi dalam kondisi terjadi pandemik seperti ini, maka perlindungan warga itu menjadi tugas nomor 1
atau tugas yang diprioritaskan. Nah, inilah yang menjadi sumber energi kami dalam, bukan hanya saya ya, tapi seluruh staf yang ada di KBRI Wellington itu dalam melakukan pelayanan kepada warga. Nah, pelayanan ini bukan saja bentuknya kami memonitor keadaan dan keberadaan warga kita di sini, namun selama lockdown, di mana hampir seluruh kantor itu, baik pemerintah maupun swasta, diperintahkan untuk tutup dan bekerja dari rumah, kecuali yang bersifat esensial. Nah, kedutaan itu masuk dalam kategori esensial. Nah, jadi celah ini kami pergunakan untuk tetap beroperasi atau membuka kantor, meski dengan staf yang sangat terbatas. Selebihnya kami mengikuti anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah. Kami punya 25 staf di sini, yaitu gabungan dari diplomat dan staf lokal. Nah, selama lockdown itu kami menugaskan 1 diplomat dan 2 staf lokal yang bekerja dari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai dengan 4 sore dalam rangka untuk tetap menghadirkan negara dalam kondisi yang sulit. Jadi kami mengantisipasi warga negara kita yang menelpon atau datang ke kedutaan sebagai rumah mereka dalam rangka meminta pertolongan. 1, kami tetap membuka pelayanan meskipun itu sangat terbatas hanya kepada pelayanan kekonsuleran, yaitu untuk warga kita yang ingin memperpanjang paspor, memvalidasi atau mengesahkan dokumen-dokumen, dan juga jenis bantuan-bantuan lainnya yang diperlukan dari negara. Nah, itulah bentuk dari komitmen kami untuk selalu menghadirkan negara di hadapan warganya dalam kondisi yang sesulit apapun. Ya, oke, terima kasih Mas Tantowi. Oh ya, kira-kira terkait, kan ini di tengah pandemi ini banyak mungkin masyarakat di seluruh dunia yang ada kehilangan pekerjaannya, kemudian ada yang mungkin bisnisnya terganggu gitu. Nah, mungkin ada ceritakah dari New Zealand di mana masyarakat Indonesia di sana yang mengalami PHK itu ataupun bisnisnya terganggu gitu selama masa pandemi ini, Mas? Sudah pasti, sebagian besar dari warga negara Indonesia yang ada di Selandia Baru ini adalah para profesional dan pekerja. Nah, sudah barang tentu ketika lockdown itu diberlakukan atau bahkan sebelumnya, sebagian besar dari perusahaan mereka itu terdampak langsung. Akibatnya, secara ekonomi, perusahaan tersebut mengalami stagnasi bahkan hibernasi. Nah, syukurlah di sini pemerintah itu memberikan subsidi kepada pegawai-pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai paruh waktu, dalam bentuk 60 sampai dengan 70% dari gaji mereka. Jadi dalam konteks itu mereka dalam kondisi yang saya bisa katakan relatively safe ya. Yeah. Namun ada juga para pekerja kita yang terpaksa harus mengalami pemutusan hubungan kerja, khususnya mereka-mereka yang sifatnya itu kontrak. Misalnya ya, para pekerja di bidang perkebunan, para pemetik buah. Mereka ini kasihan sekali ya. Pada saat terjadi pandemi, pemutusan kerja diberlakukan, mereka tidak ada income. Ya. Nah, terhadap mereka-mereka dalam kategori ini, tentu saja KBRI selaku perwakilan pemerintah memberikan bantuan sebatas yang kita bisa berikan. Jadi selama mereka menghubungi kita dan anggaran kita itu memungkinkan, maka kami akan memberikan bantuan untuk menyambung hidup mereka. Jadi bantuan yang kami berikan itu sifatnya lamsam per minggu, yang mereka bisa gunakan untuk sewa rumah atau apartemen dan untuk biaya hidup sehari-hari. Kemudian ada juga para pekerja, khususnya pada sektor perkebunan, yang ketika lockdown terjadi, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak mereka. Walaupun perkebunan tempat mereka bekerja itu tetap menginginkan mereka, namun mereka karena kangen dengan keluarga, ya rindu dengan tanah air, tetap
apa namanya itu memutuskan untuk pulang ke Indonesia, sedangkan penerbangan itu tidak ada. Nah, dalam hal ini kita bekerja sama dengan perkebunan di mana mereka bekerja, kemudian pemerintah Selandia Baru dan pemerintah Australia, karena harus melalui transit, maka kami mengadakan apa yang disebut dengan repatriation flight atau penerbangan repatriasi khusus untuk warga negara kita yang ingin kembali pada saat penerbangan itu ditutup atau pada saat border itu tertutup, bahkan untuk transit sekalipun. Nah, disinilah kehadiran negara itu diperlukan dalam kondisi di mana warga kita itu sangat membutuhkan apa namanya itu fasilitas agar supaya mereka bisa kembali ke tanah air. Ya, ya. Oke, totalnya ada berapa penerbangan yang apa namanya penerbangan barusan, Pak? Kita selama masa pandemi. Ya, jadi repatriation flight itu hanya bisa dilakukan jika ada jumlah penumpang yang cukup ya bagi penerbangan. Kemudian kedua, itu juga terjadi jika Garuda Indonesia berhasil melakukan kerjasama dengan penerbangan di Selandia Baru, dalam hal ini Air New Zealand. Karena sifatnya itu adalah kombinasi. Jadi dari Selandia Baru itu diterbangkan oleh Air New Zealand ke satu kota di Australia, dalam hal ini Melbourne. Nah, kemudian dari Melbourne, Garuda yang akan menjemput, kemudian menerbangkan mereka apakah ke Jakarta, apakah ke Denpasar, dan lain sebagainya. Jadi prosesnya itu adalah seperti itu. Jadi pertama adalah atau mendapatkan kepastian bahwa Garuda Indonesia berhasil melakukan kerjasama dengan Air New Zealand dengan catatan bahwa penumpangnya cukup ya untuk dibawa. Kemudian Australia sebagai negara singgah juga memberikan izin kepada penumpang dari kita untuk melakukan transit beberapa jam. Nah, karena yang akan pulang itu waktu itu 47 dan turis, nah ada lagi saya lupa tadi mengatakan, ada juga beberapa turis kita yang stranded atau terdampar karena gagal untuk mendapatkan penerbangan pulang atau keburu negara-negara singgahan itu sudah melakukan transit. Jadi kita baru berhasil melakukan flight repatriasi itu sekitar 3 minggu yang lalu, dan itu membawa 50 penumpang gabungan dari para pekerja, dalam hal ini pemetik buah, dan para turis yang terdampar. Nah, dalam waktu dekat juga akan ada sekitar 30 orang lagi yang akan kami pulangkan, kombinasi dari para pekerja dan juga beberapa turis terdampar yang selama ini tidak melapor kepada kami. Baru setelah mereka mendengar ada flight repatriasi, baru mereka lapor kepada KBRI. Nah, pada titik itulah kami baru tahu bahwa oh ternyata masih ada turis-turis kita tuh yang masih terdampar di sini. Ya, ya. Oke, Mas, tentu saja nih ya di masa sekarang ini pasti banyak sekali tantangan-tantangan ya dalam melaksanakan pekerjaan ya di selaku di KBRI New Zealand sendiri. Nah, kira-kira tantangan-tantangan apa sih yang selama pandemi ini dirasakan dan dialami oleh Mas Tantowi dan juga tim KBRI di sana, Mas? Kami itu bekerja dalam konteks pelayanan warga berdasarkan warga yang tercatat di kami. Tercatat itu artinya mereka melakukan pelaporan. Nah, kebanyakan orang kita ketika masuk di satu negara dan akan menetap untuk beberapa lama, gitu, mereka tidak melakukan apa yang disebut dengan lapor diri ke KBRI. Nah, lapor itu kan tidak mesti datang, Isra. Cukup hubungi, melalui email atau telepon kami, katakan bahwa saya Isra-Rudin dari Bogor akan berada di Selandia Baru untuk waktu sekian bulan atau sekian tahun dalam rangka untuk bekerja atau lain sebagainya. Maka kami akan mencatat pada titik itu kami tahu data-data dia, di mana dia tinggal, kemudian contact numbers dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya kebanyakan orang kita itu, sekali lagi saya katakan, kebanyakan tidak melakukan lapor diri, ketika terjadi hal-hal
yang sangat apa namanya itu mendesak dalam konteks perlu bantuan dari pemerintah. Nah, kami tidak tahu, ya. Nah, tiba-tiba saja terdengar bahwa ada di satu tempat ada orang Indonesia yang apa namanya terdampar, terbengkalai, memerlukan bantuan dan segala macamnya, sedangkan kami itu tidak tahu apa namanya itu keberadaan dan apa namanya itu ya keberadaan dari orang tersebut. Jadi itu adalah persoalan pertama, itu adalah data dari warga negara Indonesia. Jadi saya katakan tadi ada 7.000 warga negara Indonesia. Ini cukup valid karena ini adalah data dari sensus penduduk untuk pemilu tahun lalu. Ada 7.000. Tapi saya sangat yakin Isra bahwa sesungguhnya itu masih banyak orang Indonesia ya yang ada di negeri ini tapi tidak melakukan lapor diri. Contoh, kami kira ada 13 orang turis Indonesia yang gagal pulang, ya. Itulah yang kami urus, kami upayakan supaya mereka bisa kembali ke Indonesia dalam waktu yang secepat-cepatnya, ya. Tapi ternyata ada lagi sekitar 10 orang yang tidak kami ketahui selama ini keberadaannya di mana. Baru setelah mereka mendengar berita bahwa oh ada penerbangan pulang repatriasi loh, baru mereka melakukan pelaporan ke apa namanya itu ke KBRI. Itu adalah persoalan utama dan pertama. Ya. Oke. Ya, ini pesan juga nih buat teman-teman yang nonton yang bisa jadi lagi di luar negeri, tidak di Indonesia. Pesan Mas Tantowi tadi, silahkan lakukan lapor diri di KBRI atau KJRI terdekat ya. Nggak cuma di New Zealand, mungkin teman-teman yang di negara lain juga biar mempermudah pekerjaan ataupun pelayanan dari Bapak Ibu dan teman-teman di KBRI. Oke, Mas Tantowi, kalau boleh saya ajak flashback sebentar ke balik lagi ke tahun 2011 ketika Mas Tantowi mengikuti program bersama UID dengan IDEAS. Kira-kira apa sih pelajaran-pelajaran dari program tersebut yang mungkin seperti materi-materi tentang U-teori, system thinking, dan mindfulness dan lain-lain itu yang kira-kira sangat bermanfaat nih ketika Mas Tantowi menjalankan tugas-tugas terutama saat-saat sekarang gitu ya, saat-saat masa pandemi ini, Mas. Apa yang kita pelajari selama kita mengikuti berbagai sesi ya, baik di Indonesia maupun di Boston, itu adalah modal yang sangat penting dalam pekerjaan kita, apapun profesi kita, ya, apapun profesi kita. Kemudian, kalaupun kita itu tidak mempunyai satu pekerjaan yang tetap, pengalaman sebagai fellow dari IDEAS itu tetap menjadi modal berharga kita dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan-tantangan. Nah, saya merasakan betul bahwa U-teori itu adalah sebenarnya bekal berharga dalam memecahkan berbagai permasalahan yang rumit sekalipun. Salah satu yang saya dapatkan dari U-teori itu adalah bagaimana kita diajar untuk mendengar. Karena kita tahu bahwa mendengar itu adalah kelemahan terbesar di setiap manusia. Banyak sekali permasalahan ini yang sebenarnya itu terjadi yang bermula dari orang itu tidak saling mendengar, begitu. Nah, jika saja mereka itu mempunyai kemampuan untuk mendengar apa yang orang lain katakan, sesungguhnya banyak permasalahan itu yang bisa diselesaikan pada titik itu. Nah, saya pada waktu mengikuti fellowship ini, saya waktu itu masih menjadi anggota DPR RI, tepatnya sebagai anggota Komisi 1 DPR RI. Kita itu setiap hari, pekerjaan kita di DPR itu adalah berbicara dan mendengar. Namanya aja parlemen. Parlemen itu asal katanya parley. Tugas kita itu adalah to speak, ya, atau berbicara. Tapi berbicara saja ketika kita tidak di-equip dengan kemampuan untuk mendengar orang, itu akan menjadi komunikasi satu arah yang tidak produktif, bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, saya benar-benar merasakan manfaat ketika saya kembali dari mengikuti program ini. Saya menjadi anggota dewan yang
bisa berbicara, menyampaikan apapun yang ada di benak saya, ya, dengan bahasa yang mudah. Tapi pada saat yang sama juga saya bisa mendengar akhirnya. Jadi kemampuan atau kualitas mendengar saya itu menjadi sangat baik. Dan saya rasakan betul bahwa hasilnya memang sangat berbeda. Nah, Ya. itu yang pertama. Yang kedua itu adalah yang saya dapatkan selama beberapa bulan mengikuti program ini adalah bagaimana untuk melihat satu masalah itu dalam berbagai perspektif pendekatan, ya. Ya. Jadi yang sangat berkesan itu bagi saya itu cara kita bertanya misalnya. Jadi kalau kita bertanya itu misalnya ada anak kita ya, atau ya, katakanlah anak atau teman kita yang sudah membuat suatu keputusan atau suatu pilihan. Nah, ketika kita untuk merubah itu, cara bertanya kita ada dua sebenarnya, tapi dampaknya sangat berbeda. Jadi cara bertanya, why don't you take this? Nah, ketika kita bicara why don't you take this, itu notionnya itu adalah kita menyalahkan pilihan dia. Maka sebelum dia menjawab, kita udah tahu pasti dia tolak, pasti dia reluctant. Tapi ketika kita bertanya seperti ini, what if you consider this? Itu beda hasilnya. Ya. Jadi hal yang sederhana. Jadi why don't you take this? Itu langsung ofensif. Ya. Jadi siapapun yang mendapatkan pertanyaan itu cenderung untuk tidak mau mengikuti anjuran dari kita. Tapi kalau misalnya kita caranya, what if you consider, how if you consider this? Itu adalah suatu ajakan ya untuk dia memikirkan kembali pilihannya dia. Nah, hal-hal seperti ini yang sangat sederhana sebenarnya, tapi tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan sehari-hari, yang saya dapatkan selama keberadaan saya selama waktu saya mengikuti ini, dan itu menjadi modal berharga, terutama ketika saya melakukan diplomasi atas nama bangsa, negara, dan presiden sebagai duta besar saat ini. Ya, oke, terima kasih Mas Santo. Jadi mungkin kesimpulannya tadi soal mendengar gitu ya. Mungkin kita juga sudah tahu ya, Tuhan menciptakan dua telinga, satu mulut gitu. Berarti lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian yang kedua tadi, ubah bahasamu ya Mas ya, ubah bahasamu, maka juga akan akan merubah cara kita berpikir dan cara kita juga menyikapi permasalahan gitu. Oke, karena waktu kita sangat singkat sekali nih Mas, kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan, kita akan pilih pertanyaan yang pertama sebentar dari Oke, ini tidak ada namanya nih. Oke, ya udah. Saya bacain aja ya. Do you see mental model issues in addressing this more effectively? What are the systemic impact that you wish to achieve? Mungkin apa mental model? What is your mental model in addressing the problems during this pandemic? Dan mungkin apa systemic impact yang ingin diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan saat ini? Ya, dalam U Theory itu kita diajarkan untuk mengikuti sebuah proses sebelum terjadi perubahan terhadap sikap dari seseorang. Jadi kita sebelum masuk ke dia, kita masuk dulu, maka teorinya disebut teori U. Jadi kita masuk, ya, turun ke bawah sampai lagi muncul di permukaan, ya, baru kita menyampaikan opini kita. Nah, itu adalah suatu teori yang hanya ada ketika kita mengikuti atau kita beruntung mengikuti program dari IDES ini. Jika tidak, maka tidak ada yang namanya U itu. Setiap permasalahan itu kita langsung selesaikan secara konfrontatif. Ya, reaktif ya? Gitu ya. Langsung reaktif. Maka hasilnya sudah bisa kita bayangkan, itu adalah suatu penolakan. Kalaupun terjadi satu penerimaan, maka waktu yang dipergunakan itu lama sekali. Tapi kalau kita sebelumnya melakukan pendalaman, kita istilahnya itu dive, ya, melakukan penyelaman, ya. Penyelaman itu banyak sekali proses-prosesnya yang saya lupa term-termnya itu apa.
tapi pada dasarnya adalah kita melakukan penyelaman dan pendalaman sampai akhirnya kita uh, berada pada level yang sama dengan lawan bicara kita, dan barulah kita sampaikan apa namanya itu opini atau pendapat kita terhadap suatu hal. Dan ini dalam saya rasakan betul, Isra, ketika saya di DPR sebagai anggota parlemen, kemudian saya menjadi seorang diplomat, itu sudah embedded gitu di diri saya itu ya. Proses itu tuh langsung berlangsung. Ya. Proses itu berlangsung dalam setiap praktek yang saya lakukan, apalagi dalam membuat orang lain itu mengerti. Dan penting itu adalah membuat orang itu akhirnya menjadi sependapat dengan gagasan kita. Ya. Jadi kurang lebih itu jawaban saya. Oke. Terima kasih Mas Tantoy. Mungkin yang di bawah tadi yang apa co-presencing ya ini bahasanya ya. Kalau di apa namanya teori itu ya. Oke, berikutnya kita ada dari Brando Almando. Mas Tantowi, terkait data WNI yang datang ke New Zealand, apakah KBRI tidak mendapatkan data dari bandara di New Zealand? Nah, ini terkait sinkronisasi data Mas dari bandara ke KBRI. Oh, tidak ada itu, tidak ada sinkronisasi data. Nah, tapi kan kita punya apa yang disebut dengan SMS Blast. Siapapun warga negara Indonesia yang masuk ke satu negara, maka ketika mereka itu membuka mobile phone mereka, maka pasti ada tuh SMS Blast. Welcome to New Zealand, please contact embassy, atau bahasa Indonesia itu selamat datang ke Selandia Baru, hubungi KBRI Wellington jika Anda membutuhkan bantuan. Ya. Itu ada seperti itu. Ya, dan biasanya ya mereka kontak kedutaan itu kalau mereka ada masalah. Ya, jadi akhirnya ya no news is good news lah. Ya. Oke, berikutnya dari @Indira Pasti, Mas Tanto, bagaimana sumber pendanaan untuk memberikan bantuan tunai untuk WNI di New Zealand? Apakah memang ada anggarannya dari pemerintah Indonesia atau mungkin ada apa namanya crowdfunding tersendiri dari warga negara di New Zealand, negara Indonesia di New Zealand? Setiap perwakilan itu, baik KBRI maupun KJRI, itu sudah ada anggaran perlindungan warga namanya. Mengenai jumlahnya berbeda-beda, tergantung dari berapa jumlah WNI yang ada di negara atau daerah tersebut. Nah, tapi selama COVID ini, kami atas perintah pusat itu melakukan penyesuaian. Banyak anggaran-anggaran kami yang tadinya itu diperuntukkan bagi kegiatan lain, itu kami kami rubah peruntukannya untuk perlindungan warga ini. Jadi itu adalah satu komitmen jelas dari pemerintah dalam membantu setiap warga negaranya yang ada di luar negeri untuk keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Pokoknya begini, perwakilan itu selaku perwakilan dari pemerintah pusat itu mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan perlindungan kepada warganya. Nah, namun demikian ya tentu saja ada batasnya, Ista. Ya, tidak semuanya kami bisa berikan. Misalnya begini. Untuk warga yang minta bantuan ke KBRI untuk pulang, ya, atau butuh bantuan untuk penyambung hidup, sebelum itu kami lakukan, maka kami harus melakukan pendataan terlebih dahulu. Kami pastikan bahwa yang bersangkutan itu masuk dalam kelompok yang tidak mampu. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan masuk dalam kelompok yang kita anggap mampu, artinya masih ada orang tua, kemudian masih ada keluarga yang sesungguhnya bisa bertanggung jawab kepada yang bersangkutan itu, maka kami tetap akan menghubungi keluarga atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap yang dimaksud. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu memang tidak mampu dan itu didukung oleh surat keterangan dari lurah di mana yang bersangkutan itu berada, maka perwakilan selaku perwakilan pemerintah pusat itu akan memberikan bantuan ya sesuai dengan.
Oke, kemudian pertanyaan Mengenai berikut. tadi Ya, itu tidak ada. Jadi kita tidak. tidak ada yang namanya fundraising, eh, ya Ya, fundraising ataupun pengumpulan dana dalam bentuk apapun tidak ada. Semuanya itu bersumber kepada APBN. ya. Oke, terima kasih jawabannya Mas Tantowi. Berikutnya Mas, mungkin ini pertanyaan yang penting juga nih kita ketahui oleh masyarakat Indonesia ataupun teman-teman yang nonton di sini. Kira-kira apa sih biggest takeaway ataupun lesson learn yang bisa kita pelajari dari New Zealand dalam menghadapi pandemi ini, Mas? Ada tiga hal ya. Pertama itu dalam mengatasi pandemik ini, mereka mengeluarkan peraturan dan peraturan itu bersumber kepada ilmu pengetahuan dan data. Jadi dalam hal ini data, kemudian rekomendasi dari para ahli, termasuk akademisi di dalamnya, menjadi sumber dari pembuatan kebijakan. Ya, Yang kedua adalah pemberlakuan dari kebijakan tersebut secara ketat dan konsekuen yang didukung oleh kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. Terlihat betul bahwa di sini itu mereka sangat kompak. Tidak ada kementerian ini ngomong A, kemudian kementerian B ngomong B, kementerian lain ngomong B. Kemudian tidak terlihat di sini pemerintah maunya ke kanan, kemudian parlemen dalam hal ini oposisi maunya ke kiri. ya, Dalam kondisi krisis seperti ini, kami melihat bahwa seluruh pemangku kepentingan yang ada itu satu kata, ya, satu langkah dalam menghadapi musuh yang satu, yaitu COVID-19. Faktor ketiga itu Isra adalah komunikasi. Saya melihat bahwa salah satu dari kunci sukses Selandia Baru dalam memenangkan pertarungan terhadap COVID-19 ini adalah komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh pemerintah. Komunikasinya satu pintu yang dilakukan oleh orang yang sama. Dalam hal ini Perdana Menteri dan seorang petugas dari Kementerian Kesehatan. Perdana Menteri untuk hal-hal yang bersifat umum, kemudian Direktur Jenderal Kesehatan untuk hal-hal yang bersifat teknis. Nah, tiga hal ini berujung kepada dukungan tinggi dari masyarakatnya. Inilah saya rasa elemen-elemen penting di balik kesuksesan Selandia Baru dalam menangani atau mengeliminasi COVID-19. ya. Oke, mungkin kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari ini dari Dialah Hutabalian. Salam sehat Mas Tantowi. Apa ada lagu inspirasi Pak Tantowi pakai bahasa New Zealand? Ini Oh, banyak ya. banyak. Dan saya tidak menemukan lagu-lagu New Zealand itu sebagai lagu yang asing ya, karena lagu New Zealand itu kebanyakan adalah lagu-lagu yang dibuat oleh para composers yang berasal dari suku Maori, Ya, ya, indigenous people. Dan suku Maori itu adalah orang Polinesia yang mempunyai kesamaan secara kultural dengan kita, khususnya dengan saudara-saudara kita yang dari timur Indonesia. ya. Ya, kalau saya mendengar lagu-lagu tradisional Selandia Baru itu, saya seperti mendengar lagu Ambon ya, seperti lagu-lagu dari NTT, banyak sekali kesamaannya. Dan Ya, kebenaran pula bahasa Maori itu banyak kesamaan dengan bangsa kita, karena sejarahnya itu ya memang begitu. Sejarahnya itu suku asli Maori ini yang datangnya itu dari Taiwan, ya, itu perjalanan melewati Indonesia, kemudian sampai ke Pasifik, ya. Nah, ketika dia di Indonesia itulah mereka mempick up beberapa kata, terutama itu kata-kata dari bahasa Jawa. Nah, ya, itulah mengapa di Selandia Baru dan juga di negara-negara Pasifik itu kita menemukan banyak sekali kesamaan dalam bilang bahasa. Misalnya contoh ya, tiga itu rata-rata orang Polinesia itu menyebutnya tolu, sedangkan orang Jawa tilu, ya. tilu.
Tilo. Kemudian langit itu mereka sebut rangi. Mati itu mereka sebut mate. Oh, Ya, mate. mate. Ya. Jadi Ya. itu ya tiga dari begitu banyak kesamaan suku kata yang membuat sebenarnya secara kultural kita itu adalah bagian dari masyarakat yang ada di Pasifik ini. Iya, iya. Kebetulan saya dari Aceh, Mas Tantowi. Jadi di Aceh juga mati itu mate. Oh, sama ya? Ya, sama. Jadi bahkan ke bagian barat juga masih mengaruh ya, ternyata. Orang Jawa juga nyebutnya mate, Iya. terutama Jawa Timur. Oke, terakhir nih Mas, terakhir. Apakah ada kerjasama dengan pemerintah New Zealand untuk memberantas COVID-19 di Indonesia? Tidak ada kerjasama langsung, tapi Hmm. yang ada itu pemerintah Selandia Baru memberikan bantuan kepada kita dalam upaya kita membasmi COVID-19 ini. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu mereka memberikan bantuan sebesar 6 juta New Zealand dollars atau Hmm. kurang lebih 60 miliar dan 150.000 untuk Eijkman Institute. Itu adalah bentuk kepedulian dari negara ini kepada tetangga mereka, meskipun mereka sendiri dalam atau ada dalam keadaan krisis yang sama. Ya, Namun sebagai negara yang sangat sosial lah saya bisa sebut ya, ya. perhatian mereka terhadap keberadaan dari negara-negara sahabat itu sangat tinggi. Hmm. Oke. Baik, sepertinya sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf, gak semua pertanyaan bisa terjawab. Bahkan ini banyak yang request mau minta Mas Tantowi nyanyi lagu, Mas. Cuman karena waktunya kita sangat singkat sekali, jadi mungkin lain kali ya. Oke. Saya bawa lagu aja. Ya, lagu apa namanya? Next, mungkin sebelum kita tutup sesi pada siang hari ini, Mas Tantowi mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement ataupun pesan dan pesan terutama untuk teman-teman yang nonton di sini, terutama terkait pasca COVID-19 ini seperti apa seharusnya kita berkehidupan dan pun melaksanakan kehidupan kita sehari-hari gitu. Terima kasih, Isra. Yang pertama, kita semua tahu bahwa COVID-19 ini pandemik yang bersifat unprecedented. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena tidak pernah terjadi, maka tidak ada negara di dunia ini yang pemerintahnya benar-benar siap. Semua yang dilakukan oleh pemerintah itu coba-coba, ada yang berhasil, ada yang sedang dalam tahap untuk berhasil. Nah, jadi kita harus menghargai upaya yang dibangun oleh pemerintah kita untuk memerangi COVID-19 ini. Nah, karena COVID-19 ini bersifat pandemik dan multidimensi, diperlukan satu kerjasama yang rapi antara seluruh stakeholder yang ada di Indonesia. Membiarkan pemerintah bekerja sendiri, saya rasa tidak akan mencapai hasil apa-apa. Sudah dibuktikan oleh negara-negara yang berhasil melalui krisis ini dengan baik, ya, itu ada kolaborasi yang sangat baik. Utamanya adalah dukungan dari masyarakat. Jadi dukungan dari masyarakat itu menjadi faktor yang teramat penting dalam upaya perlawanan terhadap pandemik ini. Apabila kita bisa mencontoh, karena saya di Selandia Baru, mencontoh keberhasilan Selandia Baru, maka insya Allah kita juga dalam waktu yang tidak begitu lama lagi akan keluar dari krisis ini. Nah, yang kedua, seluruh negara di dunia ini ekonominya berhenti, bukan hanya Indonesia. Tidak ada, ya. Inilah situasi di mana seluruh negara di dunia ini dalam situasi dan kondisi yang sama. Artinya membanding-bandingkan kita dengan negara lain itu saya rasa jauh dari kata yang tepat. Nah, oleh karenanya penyikapan kita ke depan itu adalah kita harus kreatif. Ini kita pada titik yang sama lagi, ya. Nah, inilah kreativitas itu menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan kita dalam menapak fase berikutnya post COVID-19 atau setelah COVID. Nah, saya hanya ingin mengajak teman-teman di Indonesia menyadari suatu fakta yang seharusnya membanggakan kita. Nanti setelah COVID,
negara yang akan berhasil survive adalah negara yang domestic marketnya besar, dan kita adalah salah satu. Ya. Ya, ini adalah satu keuntungan kita, dan kita harus kapitalisasi keuntungan itu sebagai suatu bahan kita untuk bangkit lebih cepat dari negara-negara lainnya yang domestic marketnya tidak ada atau kecil. Ya, oke, terima kasih Mas Tantowi, luar biasa sekali closingnya. Intinya teman-teman adalah ada pada kontribusi setiap masyarakat dan juga kolaborasi dari berbagai pihak untuk sama-sama kita memerangi ataupun membawa kita kepada masa-masa yang mungkin lebih baik ya ke depannya untuk menghilangkan kita dari pandemi ini. Teman-teman, terima kasih Mas Tantowi, terutama terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf kita mengganggu waktu sorenya saat ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan kurang. Akhir kata, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore mungkin Mas Tantowi yang lagi ada di New Zealand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam.